Saya minta perhatian saudara singkat sebelum kita ambil bagian bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menyangka selamat. Kita baca ayatnya sama-sama. 1, 2, 3, Amsal 14 ayat 12. 3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Itu jalan yang berbahaya. Bahasa Indonesia sehari-hari katakan begini, ada jalan yang kelihatannya lurus, tapi akhirnya jalan itu menuju maut. Menyangka itu punya pengertian mengira. Kita kira jalan kita lurus. Kita kira, kita sangka jalan kita benar dan menuju keselamatan. Tetapi menyangka atau mengira, menganggap ini berbahaya. Karena kita selalu kuat dengan pendapat sendiri. Kita selalu kuat dengan pendapat sendiri. Sampai firman Tuhan pun mengingatkan, kita seringkali abaikan. Karena kita terlalu kuat dengan pendapat sendiri. Karena pada dasarnya kita ini sombong. Kita ini hendak mudah untuk diarahkan oleh firman Tuhan. Semua kita. Itu sebabnya dari hari ke hari, ketika kita bina hubungan kita dengan Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, itu yang menuntun kita untuk bilang, Tuhan, tuntun saya mengerti kehendak-Mu, mengerti kebenaran. Karena kita terlalu gampang untuk hidup tidak benar. Jadi, itu sebabnya karena kita terlalu mudah untuk hidup tidak benar, kita terlalu gampang jadi orang yang punya menyangka selamat. Kita khususkan ke soal menyangka selamat. Menyangka beribadah. Nah, kalau orang yang jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut, yang pertama adalah menyangka beribadah. Ini bahaya. Ibadah itu penting, tetapi seringkali melalui rutin kita beribadah, itu yang membuat kita menyangka kita selamat. Ini yang berbahaya. Menyangka selamat karena kita beribadah. Padahal ibadah memang penting. Nah, kita lihat ini sebentar. Yakobus 1 ayat 26 katakan begini, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah. Menganggap dirinya beribadah karena memang dia suka ibadah. Dia suka lakukan hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan ibadah. Kalau saya mungkin ditambah dengan pakai jas, nah tambah anggap beribadah. Dikasih kesempatan berkhotbah, anggap itu beribadah, melayani. Kita terlibat dalam pelayanan. Seringkali itu membuat kita menganggap diri beribadah karena memang kita beribadah. Ini jebakan yang berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Nah, menganggap diri beribadah, tetapi apa? Tidak mengekang lidah, ngomong seenaknya. Dan kebanyakan kita itu tidak tahan, tidak ngomong. Saya tidak mau tanya iya atau tidak. Kebanyakan kita tidak tahan, tidak ngomong. Kita lihat sesuatu, kita belum mengerti duduk persoalannya, kita belum mengerti benar tidaknya, kita seringkali gampang ikut ngomong. Karena kita ini terlalu gampang. Gampang kita terjebak dengan tidak mengekang lidah. Itu sebabnya buah Roh Kudus. Kalau kita memberi diri dituntun oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus tuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. Akan keluar buah Roh Kudus dalam hidup kita,
buah-buah firman Tuhan, benih firman Tuhan ditanam di hati kita, Roh Kudus tuntun untuk keluarkan buah. Salah satu buah Roh Kudus adalah penguasaan diri. Amin. Waktu seseorang ada buah Roh Kudus, ada penguasaan diri, itu pasti tidak sembarang ngomong. Jadi kalau kita rasa dengar apa kita langsung belum tentu benar, belum tentu salah, kita langsung ngomong. Nah, yang berbahaya adalah ketika kita sudah ngomong, kita ingin bertahan, kita ingin pertahankan bahwa yang kita omongkan itu betul. Yang mengerikan itu, ada orang yang kita sudah cerita, dia salah, dia berbuat ini dan itu, belum jelas, tapi kita ingin pertahankan apa yang kita sudah ucapkan itu satu kebenaran. Minggu lalu saya khotbah, sesuatu cerita benar, satu ajaran benar, satu kebenaran firman, sengaja ditambah, sengaja dikurangi, itu dusta. Jadilah kita pendusta-pendusta yang cocok untuk masuk dalam kebinasaan. Ini yang mengerikan. Jadi saudara, kita hati-hati hidup. Menyangka diri beribadah, menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidah. Lebih baik orang bilang agak bodoh karena tidak cepat ngomong, daripada cepat ngomong, orang bilang pintar, tapi Tuhan bilang bodoh. Sudah, yang mengerti, puji Tuhan, yang tidak mengerti, jangan susah. Menyangka atau menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Orang yang paling bodoh adalah orang yang sudah tahu itu penipu, tetapi dia masih mau dengan orang itu dan dia tertipu. Itu bodoh. Tapi lebih bodoh lagi kalau dia sendiri tipu dirinya sendiri. Ini bodohnya kalau matematika, bodoh kuadrat, bodoh pangkat 2. Menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya. Jadi ibadahnya sia-sia, ibadahnya tidak ada gunanya, ibadahnya tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kosong. Bahaya. Jadi sementara menuju kebinasaan, dia tenang-tenang, dia kira dia selamat. Karena dia sangka, saya ibadah. Jadi kita bertekad yang pertama ini, jangan sampai kita masuk ke jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut, yaitu menyangka diri beribadah. Matius 15 ayat 8 dan 9. Ini ibadah mulut manis. Saya taruh judul di ayat itu, ibadah mulut manis. Kita lihat ayatnya. Matius 15 ayat 8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Kita lihat lengkapnya ayat ini, ayat 9. Percuma atau sia-sia, tidak ada gunanya mereka beribadah kepadaku. Padahal ibadah bukan tidak ada gunanya mestinya. Tetapi ibadah menjadi tidak berguna. Percuma. Sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari untuk ayat 9 ini dikatakan, percuma mereka menyembah aku, sebab peraturan manusia mereka ajarkan seolah-olah itu peraturanku. Jadi firman kebenaran, ayat Alkitab disampaikan dan kemudian dimanipulasi, ditambah-tambah, dikurang-kurangi. Sengaja ditambah-tambah, sengaja dikurang-kurangi. Dan itu dusta, itu ketidakbenaran. Nah, itu aturan manusia, ditambah-tambah. Ditambah-tambah. Tapi orang senang, ada tambahan.
Ya, kita sudah lihat tuh, memang selalu menyenangkan. Setan suka begitu. Dia tambah-tambah, dia kurang-kurangi untuk menyenangkan. Saya ulang sedikit, di Taman Eden, setan datang dengan wujud ular, bilang ke Hawa, bukankah Tuhan berfirman, semua buah pohon di taman ini tidak boleh kamu makan. Tuhan bilang boleh makan, cuma satu yang tidak boleh. Dia kurangi atau dia tambah. Semua tidak boleh kamu makan. Oh, Hawa jawab, enggak. Tuhan bilang semua boleh kami makan kecuali satu yang di tengah-tengah taman ini tidak boleh kami makan. Kalau kami makan, kami mati. Langsung setan kurangi. Oh, tidak kira mati, tak kira mati. Karena Tuhan tahu, kalau kamu makan, kamu bisa jadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Tiba-tiba Hawa berubah. Hawa mulai rasa, betul juga ya, mantap ini. Kalau saya makan, lama-lama dia lihat buah pohon itu menarik. Hati sudah berubah, menarik. Kalau kita tidak hati-hati hidup ini, begitu firman kebenaran mulai sengaja ditambah, sengaja dikurangi, kita tertarik. Karena itu cara setan dari Taman Eden sampai hari ini. Dan yang berbahaya adalah setan pakai pendeta-pendeta, bahkan pendeta favorit saudara. Pendeta favorit saudara di YouTube, di Facebook, di apa saja, atau dalam hidup ini, enggak dijamin. Apalagi hari-hari ini. Setan Yusuf untuk tambah-tambah. Firman Tuhan ditambah-tambah, dikurang-kurangi, pakai pendeta terkenal. Kalau pendeta yang di desa kayak gini, tidak terlalu gampang orang percaya. Tapi saya percaya jemaat agak percaya. Tapi jangan terlalu percaya. Curigai boleh. Hati-hati, jangan sampai saya tambah-tambah dan kurang-kurangi. Begitu. Saya tidak suruh saudara dengar apa saya sampaikan, terima saja. Tapi kalau juga sudah benar yang disampaikan tidak terima, itu keterlaluan. Iya kan? Bahasa Indonesia sehari-hari, percuma mereka menyembah aku sebab peraturan manusia mereka ajarkan seolah-olah itu peraturanku. Itu beribadah dengan bibir. Beribadah dengan bibir. Kami memuji kebesaran-Mu, nyanyi memuji kebesaran Tuhan. Tapi sombongnya jalan terus. Lebih tinggi dari pujian dia kepada Tuhan. Kekerasan hati jalan terus. Ibadah, menyangka diri beribadah. Ini mengerikan hari-hari ini. Tuhan tolong kita supaya kita tidak terjebak di jalan yang kita sangka lurus menuju maut, yaitu antara lain beribadah dengan mulut. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh. Hati jauh. Hati tidak tertarik sebenarnya dengan Tuhan. Tidak ada rasa hormat, tapi beribadah. Ini mengerikan. Dan ini akan terjadi lebih banyak ke pendeta. Karena pendeta kan terus ada terlibat dalam pelayanan. Jadi saudara kadang-kadang nggak bisa bedakan. Ini masih benar nggak pendetanya tuh? Sudah nggak benar. Pendetanya pun sangka dia terlibat melayani. Masih diundang ke sana kemari. Masih memimpin organisasi. Dia kira dia beribadah. Kerja buat Tuhan. Setan bilang lanjut
lanjut kemunafikanmu, kemunafikan dalam gereja, sudah memimpin pakai uang organisasi dengan tidak bertanggung jawab, agama apapun, dia sangka dia beribadah karena dia bikin kegiatan macam-macam yang ada hubungan dengan ibadah. Tapi korupsi jalan terus. Tapi sebagian korupsi dia taruh untuk pembangunan rumah ibadah, untuk bantu semua yang melayani di rumah ibadah, entah itu apa namanya. Dia sangka dia ibadah. Mengerikan. Nah, kita tentunya rindu supaya orang-orang yang kayak gini selamat, termasuk pendeta-pendeta yang mulai hidup tidak benar, menyangka diri beribadah, tetapi dengan mulut. Kita rindu supaya mereka selamat. Kita rindu supaya kita juga selamat. Bukan beribadah dengan mulut manis, tetapi dari hati yang menghargai Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Nah, itu. Yang kedua, jebakan ini. Yang kedua ini, panjang sabar Tuhan itu seringkali menjadi satu, kita anggap kita selamat. Begini ceritanya. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi atau menganggap remeh kekayaan kemurahan atau kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah apa? Menuntun saya dan saudara kepada pertobatan. Seringkali begini, kita sudah bikin salah dan kita tahu kita salah. Nah, contoh, setelah pulang dari tempat ini, setelah keluar, kita sudah ingat, kita sudah tahu bahwa kalau saya tidak mengekang lidah, saya ngomong seenaknya, ibadah saya sia-sia. Kita sudah tahu. Kita masih lakukan. Kita masih lakukan, kemudian kita mungkin, saya dengan teman sesama pendeta atau sesama jemaat ngomong, nyatanya tidak terjadi apa-apa. Usaha saya, kerjaan saya masih berjalan bagus. Nyatanya tidak apa-apa. Itu yang berkali-kali saya katakan, seringkali kita bikin pelanggaran. Tuhan ingatkan, pelanggaran terus pelanggaran. Belum terjadi apa-apa. Tidak ada hukuman, tidak ada cemeti dari Tuhan, tidak ada hajaran dari Tuhan. Terus kita anggap, oh tenang. Melangkah kita sangka kita sedang berjalan dalam keselamatan. Itu yang jadi persoalan. Padahal itu rupanya panjang sabarnya Tuhan. Tuhan dah langsung pecut kita karena kita rupanya begitu pecut sedikit kita ngambek. Tinggalkan Tuhan. Tuhan yang paling tahu. Kadang-kadang pendeta tidak tahu diri. Dia hantam jemaat dari atas mimbar. Jemaat ngambek, dia bilang, biarlah dia pergi. Yang kemaut lah. Enggak, saya tidak mau bilang begitu. Mesti cari. Nah, kenapa sudah menyimpang? Saudara, kita hati-hati soal ini. Kemurahan Tuhan itu luar biasa. Kita senang. Ada kemurahan Tuhan, panjang sabar Tuhan. Rupanya memberi kita kesempatan tobat. Jadi jangan tunggu cemeti, jangan tunggu hajaran Tuhan datang. Karena rupanya kadang-kadang kita tidak tahan dihajar. Langsung kita lemah dan tinggalkan Tuhan. Keluar dari keselamatan. Jadi yang kedua ini saya merenung, saya sampai merinding. Saya bilang, panjang sabar Tuhan itu bisa jadi cara, jadi jalan yang kita sangka lurus tapi menuju maut. Kita sangka kita masih oke dengan Tuhan, kita sangka kita masih hidup benar karena sudah bikin salah.
Kita anggap Tuhan masih oke dengan kita karena kita sudah bikin salah, bikin salah, tetapi tidak ada hajaran, tidak ada cemeti dari Tuhan. Kadang-kadang teguran pun tidak ada karena kita sudah cukup kebal untuk dengar teguran. Kadang-kadang kita kebal. Teguran apapun melalui firman Tuhan, melalui apapun, seringkali kita sudah kebal. Bahaya itu, bahaya. Nah, panjang sabar Tuhan itu, Tuhan tunggu kita untuk bertobat. Beri kesempatan kepada kita untuk bertobat. Suratan Petrus katakan, 2 Petrus pasal 3, panjang sabar Tuhan itu menuntun atau memberi kesempatan kepada tiap orang untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Tujuannya, ujung-ujungnya supaya selamat, supaya tidak binasa. Tapi kita mesti ingat baik-baik bahwa kita ini terlalu sombong untuk tunduk kepada kebenaran. Kita terlalu angkuh, mau disadari atau tidak, itu yang kita jaga. Tuhan tolong saya. Dari hari ke hari kita harus sadari ini, kita ingat, kita ingin berubah dari waktu ke waktu. Tapi memang kita tidak terlalu sulit untuk menyimpang, tidak terlalu sulit kita untuk menolak kebenaran. Dan memang menarik, sangat menarik, itu firman, itu kebenaran yang sengaja ditambah-tambah dan dikurang-kurangi dari Taman Eden sampai hari ini tetap menarik. Itu sebabnya kalau cuma begini-begini saja, firmannya itu saja, memang tidak menarik. Tadinya menarik, tetapi begitu datang informasi baru dari setan, kita mulai, ini baru mantap. Kita suka. Dan semua suka. Menarik memang. Ditambah-tambah dan dikurang-kurangi. Kalau makan nasi aja. Padahal kalau waktu kelaparan kita makan nasi aja sudah senang. Ya kan? Tapi begitu kita bebas beli makan, beli nasi, kita mulai mikir. Mestinya ada ikan asin. Lama-lama dapat ikan asin, kita mulai mikir, aduh, paling bagus kalau ada burger. Mulai cari yang macam-macam. Kenapa saya mulai menyimpang? Ayat 5, Roma pasal 2 ayat 5, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, saya tidak bilang hatimu, hati saudara-saudara jemaat GPDI Panarukan, ya bukan. Hati saya. Itu Paulus punya peringatan kepada jemaat di Roma. Tapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka Allah atas dirimu sendiri, pada waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Saudara, jangan tunggu peristiwa ayat 5 ini. Nanti di penghakiman terakhir kita kaget. Waduh, mulai dibacakan hukuman yang akan terjadi atas kita. Jebakannya kita bilang, saya tidak pernah dapat teguran, saya bikin ini dan bikin itu, kita sudah tahu salah. Tetapi kok Tuhan tidak ingatkan, pendeta juga tidak ingatkan, sesama jemaat juga tidak ingatkan. Akhirnya saya kan terjebak begini. Padahal firman Tuhan bilang, kekerasan hati kita yang memang tidak mau bertobat. Dan ini terjadi di jemaat, di pendeta, terjadi di mana-mana. Keras hati untuk tobat. Nah, akhirnya kita lihat, kita tidak mau berubah, salah kita sengaja bikin. Tapi tidak terjadi apa-apa. Usaha tetap bagus, kesehatan tetap bagus, rumah tangga tetap bagus.
nggak terjadi apa-apa. Sementara yang kita lihat hidup benar, tapi kok tambah susah hidupnya, tambah sakit-sakitan, tambah macam-macam. Kita mulai bilang, berarti saya tidak apa-apa. Itu aja yang agak benar saya lihat, itu dia hidup susah begitu. Saya tenang-tenang. Saudara, mengerikan ini. Ini yang bawa kita ke jalan yang kita sangka lurus menuju keselamatan, tetapi rupanya menuju kebinasaan. Jebakan ini mengerikan. Dan berkali-kali saya katakan, salah satu penyebab cuma sedikit yang selamat adalah karena orang memilih jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut, menuju kebinasaan. Pikirkan ini, saudara. Menyangka selamat, menyangka beribadah, ini jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut adalah yang pertama, menyangka diri beribadah. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, tidak menahan diri, asal berani ngomong, asal ngomong, dia menipu dirinya sendiri, tipu diri, maka sia-sialah ibadahnya. Ini kemunafikan. Dan kemunafikan ini ada tersebar di mana-mana. Dari anggota gereja, dari pendeta, dari gembala, dari pimpinan gereja, sampai banyak orang pamer ibadah. Tapi dalam kemunafikan, pelanggaran jalan terus. Dan dia sangka dia beribadah. Dia sangka dia selamat. Ini mengerikan. Kemudian kita lihat jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Kita menyangka kita selamat adalah karena panjang sabar Tuhan. Bukan Tuhan yang salah, tetapi kita tunggu-tunggu, kita melanggar, tetapi kita tidak melihat. Kita melanggar firman Tuhan tapi Tuhan belum menghukum. Tidak ada tindakan Tuhan untuk menghajar. Akhirnya kita tersangka kita ada di jalan yang lurus. Padahal Tuhan kasih kesempatan untuk tobat. Tapi tadi ayat yang kita baca dalam Roma pasal 2 ayat yang kelima, dia katakan karena kekerasan hati kita untuk bertobat. Ada ayat dalam kitab Ibrani katakan, pada hari ini jikalau engkau mendengar suara Tuhan, jangan keraskan hatimu. Kiranya tidak ada kita satupun yang hadir pagi ini yang mengeraskan hati, sehingga kita menyia-nyiakan panjang sabarnya Tuhan untuk tunggu kita tobat, supaya kita tidak binasa, supaya kita selamat. Salah satu cara untuk kita kembali ke Tuhan ketika kita adakan perjamuan Tuhan ini, perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus bilang, tiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, jadi peringatan akan aku. Apa yang kita ingat? Kita ingat tentang Yesus yang sudah berkorban untuk kita. Memberi darahnya, tubuhnya dihancurkan, darahnya dicurahkan untuk pengampunan dosa bagi kita. Kiranya tiap kali kita lakukan ini, kita diingatkan, kita disadarkan, supaya ada kesempatan kita tidak mengeraskan hati untuk bertobat dari jalan-jalan yang salah, tapi kita cepat berbalik kepada Tuhan. Tujuan Tuhan adalah kesempatan, beri kita kesempatan untuk bertobat. Baca sama-sama 1, 2, 3. Perhatikan jalan hidup kita tiap hari. Ganti kata begini, saya
mau perhatikan jalan hidup saya tiap hari? 1, 2, 3. Saya mau perhatikan jalan hidup saya tiap hari di hadapan Tuhan. Sama-sama. Jangan sampai saya berada di jalan yang disangka lurus, disangka menuju keselamatan, tapi ujungnya menuju kebinasaan. Pada hari ini jika kita dengar suara Tuhan, kiranya tidak ada kita yang mengeraskan hati. Kita ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan. Kita sama-sama berdiri, siapkan hati untuk kita terima perjamuan kudus pagi hari ini.